Nanti hari hari Jumat saya tanggal 22 Mei akan melantik di Istana Negara. Melantik kabinet. Supaya saya ikut mendampingi standing procedure. Oke. Terus beliau mengatakan, hari Sabtu saya akan panggil pimpinan MPR, DPR. Terus saya mengatakan, wah itu bagus. Sudah waktunya. Mereka... Bagus, supaya Bapak dengar sendiri aspirasi rakyat dari wakil-wakilnya. Tapi kemudian ada... terus dia sampaikan, nanti setelah saya terima mereka, saya akan menyampaikan bahwa saya akan mengundurkan diri. Di situ saya mengatakan, tidak benar begini. Saya ini membutuhkan pertemuan dengan Bapak. Laksanakan tugasmu sebaik-baiknya. Nah, dan dalam hal itu, tapi saya butuh ketemu Pak. Tidak. Kita ketemu secara batin saja. Baik. Dan beliau mengatakan, saya sudah tua, hanya bisa mengantar sampai sini saja, laksanakan tugasnya. Jadi, itu adalah kenangan dari ingatan almarhum B.J. Habibie mungkin ya pada saat di penghujung akhir kekuasaan pemerintahan Soeharto di Mei 98 dan kemudian setelah Pak Harto lengser, Pak Habibie kemudian naik sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Ya. Mas Nino, ada informasi tertentu dari Mas Nino mengenai kondisi ini? Ya, memang kesimpulan yang kita peroleh atau bisa kita dengan penuh kearifan ya, bahwa di luar dugaan sosok yang semula hanya berkecimpung di dalam teknologi, masalah-masalah teknis, itu lalu oleh sejarah dihadapkan pada suatu realita yang luar biasa, bahwa negara dalam keadaan hancur, morat-marit, goncang berat, rupiahnya amblas, ya, pertumbuhannya minus, inflasi 80% begitu. Ini membutuhkan ternyata ini sebuah krisis besar. Sosok yang sosok pemberani, sosok yang di lain itu juga jenius, bahwa ketika sanggup ya ini ada satu proses yang memang tidak katakan 100% mulus dalam transisi ini, tetapi toh sudah kita terima sebagai fakta sejarah bahwa Pak Habibie akhirnya yang melanjutkan walaupun hanya 17 bulan. Bukan soal mulusnya menurut saya, mulus atau tidaknya, tetapi faktanya adalah ada dasar kita melompat ke proses demokrasi seperti yang kita alami sekarang. Betul. Kedua, ada fakta di mana kemudian kita bisa keluar dari krisis pada saat itu. Nggak terbayangkan kalau bukan seorang Habibie pada saat itu. Jadi kalau ada yang underestimate dengan kemampuannya, menurut saya saat ini sejarah berbicara tentang sesuatu yang kemudian kita faktanya begini dan kita sekarang sampai di sini. Bayangkan kita mulai dengan demokrasi yang seperti itu, tertati-tati, gaduh, berisik, sampai kemudian kita mulai lebih mapan. Itu sesuatu yang kemudian sangat berharga yang menjadi delegasi politik. Ya, Pak Habibie juga dianggap sukses kemudian membawa Indonesia memasuki ataupun mengalih ataupun berada dalam masa transisi. Mengantar dari masa Orde Baru ke masa reformasi seperti itu. Ya. Nah, itu pun oleh beliau itu juga dianalogikan dengan pesawat terbang. Bahwa Indonesia sebagai pesawat terbang itu mengalami cara berpikirnya begitu ya. Stall, lalu beliau itu dengan kemampuannya itu menahan stall ini sampai ke titik nadirnya, lalu pesawat ini mau naik lagi. Nah, inilah dalam bahasa Jerman ini disebutnya Abfangen. Abfangen itu titik di mana pesawat recover, bisa naik lagi. Itu dari pertumbuhan minus 13% menjadi 1%. Saya ingat. Dan level rupiah juga ya. Rupiah dalam 5 bulan dari 16.600 menjadi 7.000 rupiah per dolar. Ada level 6.500. Level terbaiknya di 6.500, level yang tidak pernah tercapai sampai saat ini sekalipun. Nah, kalau kita lihat kembali ya, ini mencengangkan. Kalau kita mau lihat track, lihat ke belakang, lihat ini sebuah
prestasi yang mencengangkan. Mungkin keajaiban malah. Kalau Mas Dino bilang keajaiban, saya juga merasa. Tapi kalau orang awam menyebut itu keajaiban, tapi kalau engineer menyebut itu engineering gitu. Engineering. Karena semua berdasarkan kalkulasi ya. Karena diperigelin. Iya. Dan ini dilakukan tanpa adanya wakil presiden pada saat itu. Dari awal sampai akhir masa jabatannya, ini semua dilakukan oleh Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie. Ya. Dan kemudian selain mengenai bagaimana ia disebut sebagai pengawal masa transisi, ada juga di masa yang sempitnya sebagai seorang presiden hanya 17 bulan, ini ada sebuah terobosan yang kemudian ia lakukan adalah membuka keran kebebasan pers. Itu yang sangat menarik ya. Itu sebetulnya dua ekstrim. Mas Dino adalah warisan pers Orde Baru sama seperti saya. Jadi kita mengalami kesulitan untuk dapatkan siup. Jadi kita yang menikmati. Saya ingat gitu ya. Pak Surya itu minta siup ke DPN. Satu, saya dites, lalu kami waktu itu dites untuk masuk ke namanya Jurnal Indonesia. Tidak dikasih siupnya, 1 tahun kemudian keluarlah prioritas, Mas. Lalu kemudian diberedal setelah 1 tahun, minta lagi tidak pernah dikasih. Dan betapa menakutkannya pada saat itu. Mas Dino sudah senior di Kompas. Cuman itu tidak membuat pers Indonesia itu juga lulus melewati titian serambut dibelah 7. Umpama orang. Jadi masa sulit. Jadi karena pada waktu itu yang suka ngancam-ngancam pers itu jelas sumbernya dari mana. Jelas siapa gitu. Kalau di era reformasi itu suka tidak jelas. Tahu-tahu datang, tahu-tahu apa. Jadi ini sebuah ekstrim yang sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Saya kira pada waktu itu ya, dalam situasi krisis, dalam situasi darurat, saya kira penguasa itu bisa punya 2 pilihan. Dia bungkam sekaligus, nggak usah ada lagi sama sekali sampai situasi pulih. Ternyata Habibie memilih membuka. Membuka semuanya. Jadi itu sesuatu yang mungkin ikut Aquino ketika sebelum turun dia di Manila, dia ngomong, ditanya sama wartawan, Mas, apa yang Anda akan buat untuk Filipina kalau Anda jadi presiden? Dia bilang, kalau saya tidak bisa memberi mereka makan, saya buka mulutnya lebar-lebar. Karena kalau sudah ngomong banyak, dia lupa dia lapar. Tapi kalau saya tidak bisa kasih saya tidak mau mulutnya dibuka, saya kasih dia makan kenyang-kenyang. Kalau dia sudah kenyang, dia bisa tidur. Membuka kebebasan pers yang dinikmati sampai sekarang. Sampai dengan untuk generasi kita. Sering malah disebut bebasnya itu kebablasan. Malah ada ya. Malah ada yang mengatakan selain membuka itu. kebebasan pers, ada juga kemudian kisah dari Habibie yang kemudian memang dibuka untuk publik dan dinikmati adalah mengenai kisah cintanya dengan istri tercinta almarhumah Ibu Ainun Habibie. Nah, kita akan melihat bagaimana sebetulnya sepak terjang romantisme di antara kedua insan ini ketika masa hidup. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.